Kalau siap sekolah minggu tepuk tangan. Kalau siap sekolah minggu melompatlah. Lompat. Kalau siap sekolah minggu, kalau siap sekolah minggu, kalau siap sekolah minggu, muka senang. Wah, semuanya menunjukkan muka senang. Wah, artinya semuanya sudah siap sekolah minggu. Halo adik-adik. Wow, bertemu lagi dengan Lause Rahel di sini di Sekolah Minggu GKY Palembang. Wah, Lause senang sekali loh adik-adik. Tadi waktu Lause suruh tepuk tangan, adik-adik tepuk tangan. Waktu Lause suruh melompat, adik-adik melompat. Waktu Lause suruh mukanya senang, ternyata adik-adik juga semuanya datang sekolah minggu dengan muka senang. Wah, oke adik-adik, mari kita sama-sama memuji Tuhan dan juga kita mau mendengarkan cerita loh. Hari ini adik-adik, siapa yang sudah siap memuji Tuhan dan mendengarkan cerita? Wah, semuanya sudah siap loh. Oke adik-adik, oke, siapa yang sudah olahraga hari ini? Oke, sudah? Sudah sarapan? Sudah ya? Oke, sebelum kita memuji Tuhan, Lause mau ajak kita sedikit bergerak untuk olahraga dulu ya, supaya kita semangat ya sekolah minggu hari ini. Kita mau gerakan tangan kita, kaki kita, kepala kita. Oke, untuk sama-sama kita memuji Tuhan ya. Coba Lause undang adik-adik berdiri ya. Berdiri, gerak. Wah, hebat adik-adik sudah berdiri yang bagus loh. Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya. Kita mau menyanyikan lagu Dikepak-kepakkan tangannya. Ikuti gerakan Lause ya adik-adik ya. Oke adik-adik. Tepuk tangannya adik-adik. Siap. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi ya adik-adik. Siap ya? Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Wah, sudah capek adik-adik. Wah, masih sangat semangat memuji Tuhan tapi ya. Oh, masih. Wah, hebat. Nanti setelah ini, setelah kita berdoa, kita mau memuji Tuhan lagi ya. Tapi sekarang Lause mau ajak adik-adik berdoa terlebih dahulu. Oke? Bagaimana berdoa? Lipatlah tangan, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Oke, Lause Rahel akan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini.
kami bisa kembali memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Tuhan dan mendengar firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, masih tetap berdiri sambil jawab pertanyaan Lause ya. Oke, adik-adik, siapa nama Tuhan yang kita sembah? Tuhan Yesus. Oke, sekarang Tuhan Yesus sayang sama siapa ya? Kalau sama orang yang badannya gemuk, Tuhan sayang tidak? Oh, sayang. Kalau dengan orang yang badannya kurus, Tuhan sayang tidak ya? Sayang, betul. Kalau dengan orang yang pendek, masih kecil seperti adik-adik, Tuhan sayang tidak ya? Sayang. Kalau sudah seperti Lause Rahel, sudah tinggi, Tuhan sayang tidak ya? Sayang. Semuanya Tuhan sayang. Karena kita diciptakan Tuhan istimewa. Sama seperti lagu yang mau kita nyanyikan adik-adik, yang bercerita kalau Tuhan sayang semuanya. Big or small, short and tall, semua Tuhan sayang loh adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama ya adik-adik ya. Semuanya boleh tetap berdiri ya. Ikuti Lause. Masih semangat kan? Yuk kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Mana badannya yang besar? Coba tunjukkan. Oke. Semua nyanyikan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Berkarya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya adik-adik ya. Mana badan yang besar? Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Berkarya, bekerja bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Wow, aku suka semangat adik-adik hari ini loh. Sekarang adik-adik boleh duduk. Duduk yang rapi. Ya, kakinya ditaruh di lantai ya, tidak ada yang di atas kursi. Karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause Sukcit. Wah, hari ini ceritanya pasti keren sekali. Adik-adik mau dengarkan kan?
Iya, sambil kita mau juga siapkan hati kita adik-adik. Kita mau sungguh-sungguh dengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya, kita boleh nyanyikan lagu ini dengan sikap berdoa ya. Boleh tutup matanya juga sambil kita memuji Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi ya adik-adik ya. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan lewat nyanyian dan gerakan kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan duduk yang rapi dan tetap fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar? Senang sekali hari ini kita bisa beribadah, kita akan mendengar firman Tuhan. Nah, Lause mau cerita nih tentang dua kakak beradik yang sepakat untuk berbohong. Yuk kita lihat video ini. Suatu hari, ada dua kakak beradik sedang bermain di ruang tamu. Ketika lagi main berdua, tidak sengaja si kakak menyenggol patung bebek kesayangan mamanya, sehingga jatuh dan pecah. Karena ketakutan, keduanya langsung membereskan pecahannya, lalu dibuang diam-diam supaya tidak diketahui oleh mama. Nah, Dola, kamu tolong rahasiain ya. Tidak boleh ngomong jujur sama mama kalau Jojo yang pecahin patung bebek kesayangan mama. Kalau enggak, nanti Jojo dimarahin mama. Oh, oke lah. Tapi Jojo harus ikuti kemauan Dola. Masa begitu? Iya, kalau enggak Dola kasih tahu mama kalau Jojo yang pecahin patung bebek mama. Ingat, bebek. Oke deh. Aduh. Keesokan harinya, ketika lagi main, Mama minta tolong Dola untuk belikan kecap di warung. Dola, tolong bantu mama belikan kecap di warung ya.
Jojo, kamu deh yang belikan kecap di warung lah. Kok aku? Kan kamu yang disuruh mama. Bebek, ingat patung bebek. Oke deh, yang beli. Jojo, Dola, kalian tolong mama bersihkan rumah ya. Mama lagi sibuk. Jojo, kamu sendiri sajalah yang beresin rumah. Loh, kan mama suruh kita berdua. Ingat bebek. Aduh. Ya udah, aku yang bersihin semua. Jojo, Dola, kalian sudah kerjain PR belum? Jangan lupa ya, kerjain PR-nya. Jojo, kamu ya tolong bantuin aku bikin PR. Loh, kok aku yang buatin PR kamu? Iya, kamu aja yang buatin. Kan itu kan PR kamu. Bebek. Aduh. Ya udah, aku lagi buatin PR-nya. Aduh, aku tidak tahan kalau begini terus. Lebih baik aku jujur saja sama mama, nggak mau bohong lagi. Aku mau kasih tau mama kalau aku yang pecahin patung bebek kesayangan mama. Akhirnya, Jojo tidak tahan kalau begini terus. Lalu, Jojo beranikan untuk berkata jujur kepada Mama. Dia mau mengaku kalau dia sudah pecahkan patung bebek punya Mama dan meminta maaf. Mama, Jojo, ada apa Jojo? Ini mah, Jojo mau minta maaf mah. Minta maaf? Kenapa Jojo? Berapa hari lalu waktu lagi main, Jojo tidak sengaja senggol patung bebek mama sehingga pecah mah. Nah, Jojo takut dimarahin, jadi Jojo diam-diam saja mah. Oh, ternyata kamu nggak sengaja pecahinnya. Sudah, nggak apa-apa. Yang penting kamunya tidak apa-apa kan? Kalau patung bebek kan bisa dibeli lagi. Hah? Ya benar mah. Iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah mau jujur, mau minta maaf. Gitu ya. Aduh, makasih mah. Nah, adik-adik, sejak hari itu si kakak merasa lega karena sudah berkata jujur kepada mama. Dan si adik tidak bisa lagi menyuruh kakaknya dengan kata bebek karena mama sudah tahu dan sudah memaafkan. Itu tuh akibatnya kalau bohong, malah makin susah jadinya. Di Alkitab ternyata juga ada yang pernah bohong loh. Adik-adik mau dengar ceritanya? Tentang Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah kakak beradik. Esau adalah kakak, Yakub adalah adik. Suatu hari ayahnya Ishak yang sudah tua mau memberkati anaknya. Pada waktu itu yang berhak menerima berkat adalah anak sulung, anak yang paling besar di dalam keluarga, yaitu Esau. Tetapi ada sesuatu yang terjadi adik-adik. Apakah itu? Nah, ketika waktunya Ishak sudah tua yang akan meninggal, itulah saatnya Ishak harus menurunkan berkatnya. Ishak menyuruh Esau untuk berburu dan memasakkan dari hasil buruannya itu kepada ayahnya sebelum ayahnya memberkati. Ketika pergi berburu,
Saat itulah adik-adik, Yakub membohongi papanya dengan menyamar sebagai Esau. Yakub memberikan makanan daging yang enak kepada papanya. Lalu berkatalah bahwa ia adalah Esau. Ishak, papanya, memberkati Yakub karena dia kira itu Esau. Setelah Yakub diberkati, Esau datang kepada Ishak papanya untuk diberkati. Tetapi Ishak mengatakan bahwa ia sudah memberkati Esau. Nah, adik-adik, saat itu tahulah Esau bahwa Yakub sudah mengambil berkat kesulungannya dengan berbohong. Lalu Esau sangat marah. Ya, marah kepada Yakub sehingga ia ingin membunuh Yakub. Yakub yang ketakutan, akibatnya itu akhirnya ia lari dan ia harus berpisah dengan ayah dan ibunya dan juga Esau, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita lihat akibat suatu kebohongan dalam keluarga. Akibatnya membuat keluarga menjadi rusak dan terpisah. Mama Yakub yaitu Ribka tidak bisa lagi ketemu sama dengan Yakub. Ishak papanya juga sedih karena dibohongi. Dan Esau menjadi sangat marah dan juga benci kepada Yakub. Kita lihat ini dimulai dari berbohong, yaitu mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya. Bohong itu dosa loh adik-adik. Tuhan tidak senang. Maka itu di dalam 10 hukum Taurat Tuhan terdapat di hukum ke-9 yaitu jangan mengucapkan saksi dusta. Dusta artinya tidak jujur. Nah, adik-adik tahu apa lawan kata daripada bohong? Iya, betul, jujur. Jujur itu apa langsung? Jujur adalah kita mengatakan apa yang sebenarnya. Kalau kita salah, kita harus berani mengaku salah. Kalau kita benar, kita harus yakin berkata benar. Kita jujur, pasti Tuhan akan menolong kita dalam hal apapun. Kenapa? Karena kita sedang mentaati firman Tuhan. Nah, sekarang langsung mau beri ayat hafalan adik-adik. Terdapat dalam Mazmur 34 ayat 14a. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Kita ulangi lagi ya. Mazmur 34 ayat 14a. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Yuk kita berdoa. Pak tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh belajar supaya kami boleh taati firman-Mu. Kami tidak berbohong. Ajar kami Tuhan, ingatkan kami selalu karena Tuhan tidak suka kalau kami berbohong. Tolong kami Tuhan untuk mengingat dan juga melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sudah dengar ya cerita tadi ya?
kita belajar dari Bapak Yakub. Aduh, Bapak Yakub ini tidak memberikan contoh yang baik adik-adik. Karena Bapak Yakub tadi sudah apa adik-adik? Berbohong. Ya, dia berkata tidak jujur. Dia berpura-pura jadi kakaknya, Esau. Akibatnya apa adik-adik? Waduh, keluarganya jadi berantakan. Dia harus kabur lari dari rumah. Wow, dia dan kakaknya jadi bertengkar. Itu karena bohong. Wah, adik-adik di sini siapa yang suka bohong? Ada? Jangan ya adik-adik ya. Kita harus terus berkata jujur. Kita harus mengatakan apa yang benar supaya jujur itu disayang Tuhan atau tidak ya? Oh, pasti disayang. Tuhan cinta dengan anak-anak yang jujur. Jadi kita belajar ya, menjaga perkataan kita. Jangan sampai kita berbohong ya sama papa mama, sama teman-teman, atau sama ibu guru, bapak guru. Jangan bohong ya adik-adik ya. Sama seperti ayat hafalan, kita punya ayat hafalan adik-adik. Dari Mazmur 34 ayat 14a. Yuk kita baca sama-sama ya. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Sekali lagi. Mazmur 34 ayat 14a. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Wah, oke adik-adik. Nah, saat ini adik-adik kita mau memberi persembahan. Caranya bagaimana? Adik-adik bisa beri, titip papa mamanya ya. Nanti papa mama bisa kasih persembahan adik-adik di gereja kalau papa mama sudah di gereja. Atau adik-adik bisa simpan uang yang papa mama berikan untuk persembahan. Supaya nanti kalau kita sudah sekolah minggu di gereja lagi, adik-adik bisa memberi persembahan di gereja juga. Atau adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk mentransfer uangnya di nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Bisa juga dengan scan QR code juga yang ada di bawah ini. Oke, tadi firman Tuhan bilang kita tidak boleh bohong ya. Sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama ya, supaya kita ingat, tidak boleh bohong. Oke adik-adik, sekarang adik-adik boleh berdiri. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya adik-adik ya. Oke, mari kita sama-sama nyanyikan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tidak boleh bohong. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan, aku senang. Jadi anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Sekali lagi ya. Boleh ya teman-teman ya. Oke, adik-adik sebentar lagi adik-adik mau ketemu Lausenya loh dan teman-teman lain di Google Meet. Sudah siap kan? Oke, sebelum adik-adik bertemu dengan Lause dan teman-teman di Google Meet, yuk kita mau tutup sekolah minggu kita. Sekolah minggu kita di YouTube sudah selesai ya. Oke, kita mau berdoa. Bagaimana berdoa? Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa.
kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar untuk tidak boleh bohong. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang jujur dan boleh mengatakan kebenaran. Sebentar lagi kami akan bertemu Lause dan teman-teman di Google Meet. Berkati pertemuan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat bertemu dengan Lause dan teman-teman di Google Meet ya. Kita akan kembali bertemu lagi di YouTube minggu depan. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.